Swati Hotu Namo Buddhaya. Anak-anak, selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1 bab 2 pemutaran roda dhamma. Materi Cattari Arya Sacani atau 4 kesunyataan mulia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita bersikap anjali dan mencamkan mata untuk berdoa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku dan menambah pengetahuanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menjelaskan arti Cattari Arya Sacani yang terdiri dari duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menyebutkan isi 4 kebenaran mulia, isi 8 jalan utama. Yang ketiga, melalui pengalaman pribadi, peserta didik dapat memberi contoh tentang duka dan sebab duka dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, marilah selanjutnya disimak uraian materi tentang Cattari Arya Sacani. Cattari Arya Sacani adalah 4 kesunyataan mulia yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada 5 petapa yang menguraikan tentang penderitaan yang dialami manusia serta penyebab kenapa manusia bisa mengalami penderitaan dan menunjukkan cara atau jalan agar kita dapat terbebas dari penderitaan tersebut. Isi dari Cattari Arya Sacani adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesunyataan mulia tentang duka atau duka Arya Saca. Yang kedua, kesunyataan mulia tentang sebab duka atau duka samudaya Arya Saca. Yang ketiga, kesunyataan mulia tentang lenyapnya duka atau duka niroda Arya Saca. Yang keempat, kesunyataan mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka atau duka niroda gamini patipada Arya Saca. Selanjutnya adalah uraian materi tentang duka atau penderitaan. Harus kita sadari bahwa hidup ini memang penuh dengan penderitaan. Penderitaan-penderitaan tersebut tidak bisa kita hindari. Semua orang pasti akan mengalaminya. Tidak membedakan antara orang kaya, orang miskin, penguasa, bahkan sekalipun raja pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan tersebut, kita sudah mengerti dan paham serta dapat menyikapinya dengan bijaksana dan tidak berlarut-larut dalam penderitaan yang kita alami tersebut. Contoh penderitaan atau duka. Yang pertama adalah dilahirkan, usia tua, sakit, mati adalah penderitaan. Yang kedua adalah berhubungan dengan orang yang tidak disukai adalah penderitaan. Yang ketiga, ditinggalkan oleh orang yang dicintai adalah penderitaan. Yang keempat, tidak memperoleh yang dicita-citakan adalah penderitaan.
Dan yang kelima, masih memiliki 5 kanda adalah penderitaan. 5 kanda tersebut terdiri atas rupa atau badan jasmani, winyana atau kesadaran, sanya atau pencerapan, sankara atau pikiran, dan yang kelima adalah wedana atau perasaan. Selanjutnya, penjelasan tentang sebab duka. Sebab duka adalah tanha, yaitu nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Semakin diumbar, semakin keras ia mencengkeram. Orang yang pasrah kepada tanha sama saja dengan orang yang minum air asin untuk menghilangkan rasa hausnya. Rasa haus itu bukannya hilang, tetapi menjadi bertambah. Tanha dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kama tanha, atau kehausan akan kesenangan indria, seperti bentuk-bentuk atau keindahan, suara-suara merdu, wangi-wangian, rasa-rasa nikmat, sentuhan-sentuhan lembut, dan bentuk-bentuk pikiran. Yang kedua, bawa tanha, kehausan untuk lahir kembali sebagai manusia berdasarkan kepercayaan tentang adanya atma atau roh yang kekal dan terpisah atau attawada. Yang ketiga, wibawa tanha, kehausan untuk memusnahkan diri berdasarkan kepercayaan bahwa setelah mati tamatlah riwayat tiap-tiap manusia atau yang dikenal dengan Ujjedawada. Selanjutnya, penjelasan tentang lenyapnya duka. Kalau tanha dapat disingkirkan, maka kita akan berada dalam keadaan yang bahagia sekali, karena terbebas dari semua penderitaan batin. Keadaan ini dinamakan nibbana. Nibbana dibedakan menjadi 2, yaitu saupadhisesa nibbana atau nibbana masih bersisa. Dengan sisa dimaksud bahwa 5 kanda itu masih ada. Yang kedua, anupadhisesa nibbana. Setelah meninggal dunia, seorang arahat akan mencapai anupadhisesa nibbana, ialah nibbana tanpa sisa atau juga dinamakan parinibbana. Sang arahat telah beralih ke keadaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Selanjutnya, penjelasan tentang jalan menuju lenyapnya duka. Jalan utama berruas 8 atau Arya Atangika Magga yang akan membawa kita ke jalan menuju lenyapnya duka yang terdiri dari 1. Pengertian benar atau samaditi. 2. Pikiran benar atau sama sankapa. 3. Ucapan benar atau sama waca. Yang keempat, perbuatan benar atau sama kamanta. Yang kelima, pencaharian benar atau sama ajiwa. Yang keenam, daya upaya benar atau sama wayama. Yang ketujuh, perhatian benar atau sama sati. Dan yang kedelapan, konsentrasi benar atau sama samadhi. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut di atas akan diterangkan lebih lanjut seperti di bawah ini. Asawa atau kotoran batin yang diibaratkan sebuah pohon yang terdiri dari bagian daun dan ranting, bagian batang, dan bagian akar. Bagian daun dan ranting yang diibaratkan kilesa atau kotoran batin yang kasar dan dapat dilihat atau didengar, yang dapat dihilangkan dengan mempraktekkan ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar yang dikelompokkan ke dalam kelompok sila.
Bagian batang yang diibaratkan niwarana atau kekotoran batin yang halus, yang agak sukar diketahui, yang dapat dihilangkan dengan mempraktekkan daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar yang dikelompokkan ke dalam kelompok samadhi. Dan bagian akar yang diibaratkan anusaya atau kekotoran batin yang halus sekali dan sangat sukar untuk diketahui. Anusaya dapat dihilangkan dengan mengembangkan pengertian benar dan pikiran benar yang dikelompokkan ke dalam kelompok panya. Demikianlah tadi uraian materi tentang Cattari Arya Sacani atau 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Semoga dapat dipahami dengan baik. Marilah kita tutup pertemuan pada kali ini dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih kepada semua orang yang telah membimbingku belajar pada hari ini. Semoga semua kebajikan membuahkan kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.